Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa pemirsa. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya doakan semoga kita semua sehat selalu dan berbahagia. Saya, Audi Tias Mega, senang sekali dapat menemani Anda dalam beraktivitas. Semoga aktivitas Anda hari ini lancar, mendapatkan barokah dan manfaat. Amin. Baiklah pemirsa, Mimbar TV hari ini akan kami sajikan untuk Anda dan kami siapkan berbagai program menarik. Dan tentunya Mimbar TV selalu mempersembahkan program-program yang menarik, berkualitas, membuka wawasan, dan menjadi informasi positif, inspiratif yang spesial untuk Anda hari ini. Semoga para pemirsa semuanya mendapatkan manfaat dari berbagai program yang telah kami sajikan. Pemirsa, dengan bangga kami persembahkan Mimbar TV hari ini. Dan selamat menyaksikan. Mimbar TV menjalin informasi selaras di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad As'adul Anam, Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kamil Kementerian Agama Jawa Timur. Di era teknologi informasi saat ini, bahwa apa yang kita lakukan tidak bisa kemudian hanya dinikmati oleh kita sendiri. Maka kita perlu untuk menyampaikan yang lain. Salah satu upaya itu adalah Mimbar TV ini untuk bisa menyampaikan kepada khalayak ramai terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada di Kanwil Kemenang Jawa Timur. Khususnya kami berharap nanti ada sinergi dengan pendidikan diniyah dan pondok pesantren. Karena banyak hal yang kemudian perlu disampaikan kepada masyarakat ataupun informasi disampaikan kepada masyarakat terkait dengan pendidikan yang ada di pesantren. Oleh karena itu, saya selaku Kepala Bidang mendukung kegiatan yang ada di Mimbar TV ataupun berkontribusi terhadap pengisian acara yang ada di Mimbar TV. Terima kasih Mimbar TV. Selamat berkarya dan semoga selalu berada di hati pemirsa. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya Ica Asifa kembali menyapa Anda di acara yang pasti juga dinanti-nantikan, yaitu Bilik Santri, yang pasti ini juga akan memberikan informasi-informasi terkini tentang banyak apa yang menjadi program-program Kementerian Agama yang ada di Provinsi Jawa Timur. Dan kali ini kita sudah bertemu dengan Bapak Mudofar MPDI sebagai Ketua Tim MDT. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada juga Gus Mahin MPDI selaku Sekretaris FKDT Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa, kita akan banyak berbincang tentang seputar MDT. Kira-kira MDT itu seperti apa? Barangkali Bapak, pemirsa yang ada di rumah juga belum sempat memahami apa sih sebetulnya MDT itu. Saya? Iya. Baik. Terima kasih Mbak Ica. MDT itu kalau dipanjangkan adalah Madrasah Diniyah Takmiliyah. Nah, dari definisi itu sendiri, takmiliyah artinya adalah penyempurna, sehingga harus ada sesuatu yang disempurnakan, nah, begitu ya. Nah, di Kementerian Agama ini, program MDT adalah berawal dari
keprihatinan. Jadi lembaga ini muncul ketika pendidikan formal yang ala-ala dulu ini pendidikan agamanya cuma sedikit. Taruhlah sekarang kurikulum di pendidikan formal itu hanya 2 jam, 3 jam, 1 minggu. Nah, sehingga kemampuan anak-anak untuk mencerna agama ini masih sangat jauh dari yang diharapkan. Nah, muncullah namanya Madrasah Diniyah Takmiliyah. Walaupun sebenarnya diniyah ini sudah ada sejak zaman dulu kala sebagai inti pendidikan di dalam pondok pesantren. Namun perkembangan sekarang ini terlembagakan tersendiri namanya Diniyah Takmiliyah. Yang selain itu di pesantren juga ada yang namanya SPM dan sebagainya yang mungkin sudah berulang kali dijelaskan oleh teman-teman di waktu yang lain seperti itu. Ya. Berarti sebetulnya itu juga pendidikan yang berada di pesantren begitu ya, MDT-nya itu, atau juga memang butuh masyarakat paham bahwa ini penting juga untuk bisa berbasis formal begitu ya Pak ya, MDT-nya. Kira-kira itu perkembangannya MDT sampai detik ini seperti apa? Nah, MDT ini sampai hari ini ya. Nah, perkembangan asalnya dari berbasis pesantren. Hari ini ada beberapa jenis MDT sesuai dengan perdirian kita, perdirian 3363 tahun 2023 yang terbaru, menggantikan perdirian 2230 tahun 2022, dan ini adalah perbaikan dari 731 yang tahun 2014. Adalah jenisnya yang pertama MDT yang dikelola oleh masyarakat. Nah, jadi ada MDT yang tidak di pesantren, dikelola oleh masyarakat, yang rata-rata adalah kelanjutan dari TPQ. Nah, TPQ itu Quran yang anak kecil-kecil, hanya usia 7 tahun. Karena memang diniyah berarti di atas ya, estafetnya ada di atas gitu. Setelah itu ditambahi pelajaran-pelajaran yang bermuatan agama, yaitu diniyah. Sehingga muncul Madin yang dikelola oleh masyarakat, seperti itu. Berarti kalau masyarakat pun sebetulnya bisa dong memunculkan MDT itu ya kan? Bisa. Boleh sekali. Karena memang posisinya berada di atasnya Taman Pendidikan Al-Quran. Baik, Gus Mahin, kira-kira peran dan fungsi dari posisi MDT untuk pendidikan nasional seperti apa? Terima kasih. Jadi kalau melihat peran, fungsi, dan posisi MDT ini sebenarnya sangat penting, terutama untuk pencapaian tujuan pendidikan nasional. Karena kalau kita baca Undang-Undang Sisdiknas itu poinnya adalah tujuan untuk menciptakan anak didik kita yang bertakwa. Nah, itulah peran MDT di situ. Benar apa yang disampaikan oleh Pak Mudofar tadi, bahwa MDT itu ada yang di dalam pesantren, juga ada yang di luar pesantren. Justru yang paling banyak MDT itu malah di luar pesantren. Ketertarikan masyarakat mungkin karena memang MDT itu dibutuhkan begitu ya. Bukan hanya sekedar ketertarikan, tapi lebih kepada kepedulian masyarakat terhadap adanya lembaga pendidikan keagamaan yang bisa memfilter akulturasi budaya yang sangat masif, yang bisa jadi itu tidak sesuai dengan agama. Disitulah ya kemudian alumni pondok pesantren yang sudah lulus dari pesantren kemudian di kampung-kampungnya mendirikan madrasah diniyah, sifatnya non formal. Kalau MDT ini kalau yang kita bahas ini sifatnya non formal, makanya disebut takmiliyah, penyempurna pendidikan agama yang ada di sekolah-sekolah formal. Fungsinya itu tadi tafakuh fiddin terutama. Tafakuh fiddin yaitu mendalami, mempelajari, mengkaji ilmu agama. Itu di MDT itu fungsi pokok dari MDT itu sendiri. Perannya bisa macam-macam, bisa berperan di pendidikan formal ataupun di luar pendidikan formal yang bersifat masyarakat. Di sekolah formal pun ada juga MDT. Walaupun jumlahnya tidak terlalu banyak seperti yang ada di luar sekolah formal. Itu peran penting dari MDT untuk pendidikan nasional. Berarti di sekolah pun juga tidak menutup kemungkinan ada begitu ya di
entah diletakkan di ekskulnya atau kemudian ada kegiatan tambahan begitu ya kan, karena memang madrasah diniyah takmiliyah begitu yang pastinya ini bisa dikonsumsi oleh siapapun, tidak harus di lingkungan pesantren. Yang jelas ini menarik pemirsa, kita akan datang akan coba bahas bagaimana sih sebetulnya pengelolaan MDT itu akan lebih baik. Terima kasih dan jangan kemana-mana, nanti kita akan segera kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sudiono, Ketua Tim PDMA Bidang PD Pontren Jawa Timur, mengucapkan selamat kepada Mimbar TV yang selama ini sudah berkontribusi banyak dalam menyebarkan informasi yang positif. Program unggulan Kementerian Agama adalah transformasi digital. Maka keberadaan Mimbar TV sangat dibutuhkan oleh masyarakat, sangat dibutuhkan oleh kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Maka saya tetap mensupport agar Mimbar TV semakin maju dan semakin unggul dalam menyampaikan informasi-informasi ke depan. Saya sekali lagi mengucapkan selamat kepada Mimbar TV. Semoga semakin maju dan semakin unggul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, kita masih berbicara tentang bagaimanakah madrasah diniyah takmiliyah itu, dan kita akan coba menggali informasi. Pasti akan ada jenis-jenis lah ya, MDT itu seperti apa jenis-jenisnya. Pripun Pak, bisa dijelaskan? Seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa perdirian kita 3363, nah ini di sana ketika memunculkan sebuah pengelolaan diniyah, ini memberikan ruang pada diniyah yang dikelola oleh masyarakat, yang diinginkan oleh masyarakat. Kodenya pun sendiri-sendiri.
ketika nanti diniyah yang dikelola masyarakat, maka kode untuk statistiknya itu 311. Nah, ketika yang dikelola oleh pesantren, jadi masih ada juga pesantren yang notabene pesantren itu punya formal, itu biasanya diniyahnya tetap diniyah takmiliyah. Berbeda dengan pesantren besar yang punya SPM atau Satuan Pendidikan Muadalah. Nah, yang punya formal biasanya diniyah takmiliyah, ini kodifikasinya tersendiri juga. Misalkan kalau yang tingkat ula ya 312. Nah, kode 2 itu menandakan bahwa di situ adalah jenis MDT yang ada di pesantren. Nah, yang ketiga merupakan madrasah diniyah takmiliyah program, ngoten Gus. Nah, program itu artinya yang mana yang mendirikan diniyah itu adalah sekolah atau madrasah. Baik itu tingkat MI atau SD, maka mendirikan MDT ula. Kemudian untuk SMP atau MTS ini mendirikan MDT wusto, dan untuk yang setingkat SMA, MA, SMK mendirikan MDT yang jenjangnya ulia. Nah, seperti itu. Dan itu kodenya sendiri yang di program ini kodenya adalah 3. Jadi digit ketiganya di nomor statistik adalah angka 3. Jadi kita sangat mudah membedakan, Gus. Pokok nanti ini ya. Maka ketika ada fasilitasi dari pemerintah, misalnya Kementerian, tinggal menunjukkan saja. Iya. Yang mana? Yang kodenya. Di masyarakat berarti yang kodenya 1. Baik. Nah. Oke, berarti jenisnya itu pemirsa ada MDT yang berada di pesantren, ada MDT yang ada di sekolah maupun yang ada di masyarakat. Untuk saat ini pengembangannya masih seperti itu ya. Baik, kalau begitu ada varian materi dong Gus Mahin. Jadi materi MDT itu kira-kira seperti apa? Apakah antara pesantren, kemudian sekolah, dan yang ada di masyarakat, apakah sama atau ada beda kira-kira? Secara apa itu mendasar, basic itu sama. Basicnya sama, itu mengacu pada peraturan dirjen, Pak. Di situ ada struktur kurikulumnya. Di situ materi yang dimuat adalah ada Al-Quran, ada hadis, ada fikih, tauhid, akhlak, dan bahasa Arab. Hampir sama dengan materi yang disampaikan di pondok pesantren, cuma minimal. Minimal. Nah, kalau yang di pondok pesantren ada standar pengembangannya, lebih dari itu ada nahwu shorof dan lain sebagainya. Tapi kalau madrasah diniyah ini karena memang yang saya sampaikan tadi itu, bahwa munculnya itu adalah ada kepedulian dari alumni pondok pesantren terhadap generasi yang ada di masyarakat yang tidak mampu untuk di pondok pesantren, seperti itu. Bahkan bukan hanya sekedar materi itu yang diajarkan, di kami itu khususnya di FKDT Jatim itu mengadakan ujian sebagai standar penjamin mutu pendidikan madrasah diniyah. Berarti itu ada standar kompetensinya dong ya? Ada standar kompetensi sebagai tolak ukur kelulusan biar ada standar. Walaupun di semua kabupaten ada beragam memang. Ada bermacam-macam apa itu materi yang diajarkan. Tapi standar minimalnya seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau standar pengembangannya, monggo itu kita serahkan kepada lembaga masing-masing. Oke, berarti ada pengembangan dan tidak menutup kemungkinan ada materi-materi lokal yang dimasukkan di MDT itu. Betul. Bahkan apa itu di beberapa kabupaten saya temukan itu ada madin atau madrasah diniyah takmiliyah itu mengadakan kursus bahasa Inggris. Untuk menarik minat anak-anak yang di kampung itu agar supaya ngaji. Sesuai dengan era kekinian ya Gus ya. Betul. Ada dimodifikasi seperti itu. Tidak hanya ansih pendidikan agama yang seperti saya sampaikan tadi. Ada mengadakan, dan itu gratis kadang. Dan saya lihat, saya tanya itu tutornya bukan kaleng-kaleng bahasanya, itu ada yang langsung original. Iya. dari negara yang bersangkutan. Bukan dari apa itu istilahnya LBB yang sangat terkenal. Dia juga di situ. Jadi mengabdikan apa yang ia mampu untuk mengajari anak di bahasa Inggris. Itu sangat menarik. Betul. Kerap juga kita jumpai ini Gus, bahwa ada semacam lembaga-lembaga mereka ya, entah itu MDT atau TPQ atau barangkali yang lain, itu mereka mencetuskan referensi sendiri, ada buku-bukunya, ada kitab-kitabnya. Apakah itu juga bisa dipakai di MDT-nya masing-masing begitu?
Betul, memang tidak bisa kita hindari bahwa madrasah diniyah itu literatur yang dipakai sesuai dengan basic lulusan dari pimpinannya. Oh begitu. Kalau alumni Pondok Peloso, Lirboyo, Ya, tentu ada beda. basic apa, Betul. backgroundnya begitu ya yang kan? alumni pesantren Tebuireng dan yang lainnya juga berbeda. Ya, Makanya ya. itu tadi yang saya sampaikan, ada standar minimal, ada standar pengembangan. Betul, betul. Nah, itu yang kemudian kita bebaskan untuk kawan-kawan MDT sesuai dengan basic kiainya masing-masing. Ya, ya, ya. Dan itu tidak menutup kemungkinan bisa menjadi pengembangan kompetensi masing-masing MDT ya kan? Itu kalau misalkan dikompetisikan keren itu loh Pak, ya kan? MDT yang satu dengan yang lain ya. Tapi yang jelas pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali tentang bagaimanakah cara mengelola MDT dan apa saja kendala-kendalanya. Untuk itu tetaplah bersama kami. Baik, saya Ica Asifah masih membersamai Anda, pemirsa yang ada di rumah, untuk dijelang kita akan berbuka puasa. Baik, untuk Bapak Ahmad Mudofar, ini ketika MDT sudah mengulir di masyarakat dan ada banyak yang sudah tertarik begitu ya. Kira-kira pengelolaan MDT yang profesional seperti apa sih Bapak? Ya, terima kasih. Jadi namanya takmiliyah ya, penyempurna. Jadi kadang-kadang mengkendala kita itu adalah sifat asli dari pimpinan-pimpinan itu qanaah. Oh iya, betul. Qanaah, sehingga ikhlas dan apa adanya. Iya, iya, sesuai dengan logonya. Sehingga ya untuk administrasi juga lemah. Taruhlah di kita itu ada 2021 ya, itu ada 28.626 lembaga. Siap.
Nah, itu yang update kecil, Gus. Ya. Hanya 21,31% atau 6.101. Cuman alhamdulillah di tahun 2022-2023 kemarin ada peningkatan menjadi 28,75% atau 9.086 lembaga. Nah, peningkatannya dalam 1 tahun itu 2.944 lembaga tambahnya. Sehingga tahun 2023 itu menjadi 31.603 lembaga. Ini luar biasa. Setahun tambahnya 2.900. Berarti sebulan itu harus mengeluarkan izin berapa ini untuk Madin. Nah, oleh karena yang mengajukan ini banyak ya dari jenisnya kan ada yang di masyarakat, ada di pesantren, ada yang di sekolah, maka dibuatlah regulasi yang tahun 2023 itu diperbaiki. Yang terakhir 3363 seperti yang kami jelaskan, itu yang pertama tentang pengelolaan izin operasionalnya. Kalau dulu manual, jadi ngajukan proposal, betul. Datang ke kantor gitu kan cara fisik, kemudian diverifikasi, datang ke Kanwil dan seterusnya. Sekarang sudah enggak. Melalui sudah langsung bisa online melalui Sitren. Sitren. Kemenag Go ID. Luar biasa. Jadi dari situ nanti langsung daftar pakai akun di kabupaten kota, verifikasi Kapko, foto-fotonya ditampilkan, diupload di situ. Berkas-berkasnya juga ya, Bapak. Semuanya ada permintaannya, nanti ada panduan di sana. Yang harus diupload ini dan seterusnya. Persyaratannya ini ada semuanya. Nah, setelah itu selesai diverifikasi kabupaten, maka dikirimlah ke Kanwil, juga masih online. Dan kita verifikasi kalau tingkat ULA dan WUSTO cukup. Ketika nanti kita setujui, maka bisa diterbitkan nomor statistik. Bisa diterbitkan SK oleh kabupaten dan kota. Ketika nanti jenjang Ulya, maka kita juga harus verifikasi di Kanwil, baru nanti dikirim ke pusat, disetujui, kita bisa menerbitkan SK dan nomor statistik, begitu. Baru begitu. Itu masih tutorial struktur pendaftaran. Iya. Nah, kemudian untuk Madin sendiri, MDT, itu karena wadahnya dengan isinya ini lebih duluan isinya, artinya regulasi yang dibuat ini lebih dulu Madinnya, sehingga harus menyesuaikan. Kan nggak mau serta-merta Madin itu regulasi begini harus ikut, kan nggak mau juga. Sehingga di regulasi itu tetap mengakomodir. Ada Madin yang dari jenjang ULA, WUSTO dan Ulyanya itu 422, artinya ULAnya 4 tahun, WUSTOnya 2 tahun, kemudian Ulyanya 2 tahun. Tapi ada yang 633 sama dengan yang formal itu. Ulanya 6 tahun, WUSTOnya 3 tahun, Ulyanya 3 tahun. Dan itu tidak mau diubah. Karena wadahnya datangnya belakangan, harus mengikuti bentuk daripada isi yang sudah ada. Baik. Mungkin pengelolaan seperti itu. Baik, Gus Mahin, ini bicara tentang pengelolaan ini, Gus. Tadi sudah ada materinya dan lain sebagainya. Kelembagaannya, jadi apakah ada upgrade entah berapa 100 meter sekali? Kalau tadi kan katanya bagaimana untuk bisa menguak mendongkrak pengetahuan dari tim dari pengelola itu sendiri seperti apa? Kalau upgrade lembaga itu dari Kementerian Agama itu per semester. Memang ada ya? Memang ada, kita ngisi emis itu, cuma ya seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Mustafa. Kendalanya lembaga di situ. Betul. Jadi rata-rata pengelola madrasah diniyah takmiliyah ini kan ya salaf lah, sepuh-sepuh yang ikhlas beramal gitulah, gaptek, sehingga itu yang agak menyisirnya agak lumayan itu ya Gus ya. Disuguhi dengan model yang agak modern seperti emis dan lain sebagainya, ini bingung. Iya, ada emisnya juga MDT itu ya kan. Dan itu memang harus diupdate. Dan izin operasionalnya pun juga ada masa berlakunya. Betul. Tidak selamanya itu berlaku. 5 tahun, Pak ya. Nah, ketika 5 tahun kemarin itu, kemarin itu untuk yang terbaru sudah, untuk yang terbaru ini berlaku ditambah. Selamanya. Untuk yang izinnya sudah melalui aplikasi, sudah online, ini berlaku selamanya. Namun yang perlu diingat, ada di aturan 3363 itu adalah pencabutan izin operasional. Jadi kalau dulu berlaku 5 tahun tapi tidak bisa dicabut, sekarang berlaku selamanya tapi bisa dicabut. Itu keren. Kalau misalkan dicabut nih ya kan, berarti ada satu indikasi apa yang itu membuat dicabutnya SK atau surat izinnya itu Bapak? Berarti ada hal-hal yang tertentu yang perlu bisa diperhatikan. Karena tidak sesuai dengan yang di perdirjennya. Satu, tidak NKRI.
Nah, Ya. ini penting. Berarti kurang moderasi. Jadi wawasan kebangsaannya harus jelas. Kalau enggak ya, mohon maaf, misalkan waktu pendirian betul-betul NKRI ternyata Begitu di tengah sudah dapat izin, menggo itu apa? Melenceng ya. Iya, dari iya, itu. iya, iya. Sehingga Keluar dari rel gitu ya kan. Ada BAP dari teman-teman di kabupaten kota, ada Berdasarkan laporan yang rekomendasi, ada. ya, kemudian bisa dicabut. Oke, Seperti itu. baik. Itu salah Gus Mahin, ada yang ditambahkan lagi soal upgrade Ya, tadi? betul, saya sepakat dengan ketika ada apa itu pencabutan izin itu. Karena apa? Yang terjadi itu memang ada lembaga yang sudah tidak beroperasional, kegiatannya tidak ada. Tapi izin masih punya. Masih Nah, punya, itu sehingga kendala. dia masih bisa mencari bantuan. Akses, Ah. bisa mengakses fasilitas. Karena izin itu kan sama dengan password nih ya kan? Betul. Sehingga apa? Pihak Kementerian Agama sendiri nggak bisa mencabut karena nggak punya dasar dulu. Betul, ya. betul. Kalau sekarang bisa, itu lebih enak. Sehingga apa? Ketika ada bantuan itu sesuai dengan apa itu juknisnya, tepat sasaran gitu. Betul, betul. Diberikan Dan pasti ada kepada ketentuan-ketentuannya ya kan? Diberikan kepada lembaga yang memang masih aktif. Gitu. Iya, iya, iya. Nah, kalau dulu enggak. Pokoknya udah selesai, Wah, kelar. Kasus di Sidoarjo itu kena lumpur, sudah nggak ada pindah itu masih Iya. dapat bantuan. Padahal eksistensinya di mana dan Sudah kemana nggak ada, begitu. gitu. Makanya Wah, itu, luar biasa. kalau Iya, sekarang iya, iya. alhamdulillah kalau Berarti kita ini bisa. lebih selektif ya Pak ya. Jadi lebih selektif untuk bisa tetap itu eksis atau stagnan atau harus segera diambil begitu. Termasuk yang mengusulkan itu adalah Jawa Timur. Oh, iya. Permasalahannya begini, Pak. Se-Indonesia itu jumlah madinya hanya 92.000. Wow. Lah kita 31.000 sudah Mendominasi. 36%. Nah, Iya, ini iya, kan iya. repot, Pak. Kalau nanti sampai terjadi sesuatu. Dan ternyata yang update emis itu selalu di bawah 40%. Iya, iya. Nah, ini yang 60% di mana? Kendala luar masih biasa. hidup Masih atau ada. enggak? Masih ada atau enggak? Masih berapa sih? Iya, Enggak. iya. Layam mutu walayah ya berarti. Kalau layak mutu walayah enggak apa-apa. Masih enak Tapi ya? Layak mutu. Nah, ini kan yang harus segera Baik, baik, dicabut. baik. Luar biasa. Harus segera dikubur lah. Baik, ini kendala yang mungkin di luar ekspektasi kita sebagai orang-orang yang di balik meja gitu, beda dengan yang ada di lapangan. Baik, kendalanya seperti itu pemirsa, pengelolanya juga sudah jelas. Akhirnya di kesempatan terakhir ini harapannya nih Pak, harapan Pak Ahmad tentang MDT ini ke depan Jawa Timur harus seperti apa? Yang sudah kita angan-angankan, kita akan paling tidak 1 wilker dari 7 wilker se-Jawa Timur, ini ada 1 role model MDT yang kira-kira bisa dicontoh oleh MDT lain. Nah, ngoten Gus ya. Kita berpartner dengan FIDT seperti itu. Kemarin sudah diajak keliling-keliling saya dengan beliaunya, dan ini insya Allah ke depan akan terwujud lah. Dan insya Allah di pusat sendiri juga sudah ada regulasi yang menaungi itu, bagaimana MDT model itu akan dibentuk. Kategori MDT model itu kayak apa, kemudian indikatornya kayak apa. Nah, ini harus disesuaikan, nanti sudah ada di di Perdirjen tahun 2022. Tinggal Cuman bagaimana merealisasikan. belum dilaksanakan. Nah, ini insya Allah mulai tahun 2024 ini kita sudah berkolaborasi dengan teman-teman pengelola. Mereka sangat tahu karena mereka di lapangan ya, bagaimana nanti mengembangkan Madi ini punya unggulan masing-masing, sehingga unggulan itulah yang kita jadikan sebagai modelnya. Seperti Baik, itu. Gus Mahin, close statement untuk kesempatan sore hari ini. Ya, kalau saya lebih bersifat umum, mengajak kepada masyarakat jangan ragu untuk mensekolahkan anaknya di madrasah diniyah takmiliyah. Karena saya yakin bahwa madrasah diniyah takmiliyah itu mampu untuk membentuk karakter-karakter anak didik kita agar supaya bisa ngerem dengan munculnya berbagai macam kenakalan yang sekarang. Bahkan ada beberapa saya di Sidoarjo itu gak perlu saya sebutkan kecamatannya, itu polseknya minta kerjasama Pak dengan kawan-kawan networking dengan teman-teman MDT untuk mengerem kenakalan yang anak-anak sekarang yang sangat luar biasa itu. Makanya nanti perlu support system dari semua pihak, baik dari kepolisian, orang tua termasuk, agar supaya tidak lagi ada marak kenakalan remaja semacam itu. Jadi jangan ragu, bersama Madrasah Diniyah membangun karakter bangsa.
Luar biasa. Pemirsa, peran, fungsi, dan posisi MDT dalam pendidikan nasional ternyata tidak mudah. Ada banyak sekali kendala yang pastinya itu pun tidak mengganjal bagaimana MDT bisa terus maju untuk bisa mewarnai pendidikan Islam yang ada di Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Maju dan sukses bersama MDT dan tetap bersama Mimbar TV tentunya. Saya Ica Asifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.